Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak mengucapkan terima kasih karena kalian adik-adik TLM untuk menyempatkan diri membuka video dari Bapak, karena saat ini terjadi satu hal yang sangat mengguncang Indonesia, yaitu adanya dengan virus corona atau COVID-19, sehingga dengan terpaksa dan dengan berat hati kalian belajar di rumah. Tapi dengan belajar di rumah tidak menghambat semangat kalian tetap belajar. Begitupun dengan Bapak harus tetap semangat untuk mengajar kalian, mendidik kalian, dan menambah ilmu buat kalian, khususnya bidang mikrobiologi kesehatan. Oke. Terus, nah ini apa kabar kalian? Mungkin kalian di rumah ada yang kurang sehat, ada yang sehat, ada yang kurang baik. Tolong dijaga kondisi tubuh kalian karena COVID atau corona itu sangat-sangat berbahaya. Oke, balik lagi ya buat teman-teman 11 TLM 1 TLM 2. Hari ini Bapak akan membahas mengenai suatu materi yaitu berjudul media ya. Pasti kalian sudah tahu apa itu media, dari mulai bentuknya, ukurannya, macam-macam media, dan buat apa sih media itu. Poin-poin yang harus kalian paham yang pertama itu adalah pengertian media ya. Media atau dalam bahasa Inggrisnya medium apa sih? Nah, itu yang perlu kalian tahu. Yang kedua, nah ini bahan-bahan untuk pembuatan media itu apa sih, dan alat-alat yang digunakannya juga apa sih yang harus digunakan. Yang ketiga, syarat untuk media apa aja. Yang keempat, fungsi media, dan yang selanjutnya macam-macam media, jenis-jenis media, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, kalian itu wajib bisa membuat media, baik media padat, media cair, ataupun media semi. Untuk menetapkan suatu bakteri, ya, dalam pemeriksaan laboratorium itu dalam misalnya seorang terkena penyakit, itu kita ambil spesimennya, kita tanam di media. Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah biakan murni. Nah, biakan murni ini kita dapat dari sebuah media tersusun dari zat penyusun bakterinya sendiri. Misalnya kelembapan, air, pepton, zat organik dan zat anorganik, mineral, serta zat-zat yang lain yang menyusun tubuh bakteri. Pengertian media adalah yaitu kumpulan zat-zat organik ataupun anorganik yang sengaja dibuat hanya untuk khusus pertumbuhan mikroba. Tidak hanya bakteri loh, virus pun itu bisa ditumbuhkan. Tapi medianya media apa dulu? Kalau buat bakteri, itu media yang dibuat dengan agar-agar. Sedangkan buat virus, yaitu khususnya COVID-19, itu ditumbuhkannya pada media hidup. Misalnya manusia, hewan percobaan, dan media hidup. Media yang pertama yaitu untuk pembiakan, ya. Pembiakan dengan maksud untuk memperbanyak bakteri yang dicari. Jadi bakteri yang dicarinya itu lebih banyak, memudahkan kita untuk mengambil spesimen selanjutnya ya. Mohon maaf tulisannya jelek, udah biasa mungkin kalian dengan tulisan Bapak. Yang kedua itu isolasi. Apa maksudnya isolasi? Yaitu untuk mendapat biakan murni. Nah, justru ini kan yang kita mau, yang kita inginkan, untuk mendapatkan biakan bakteri murni, atau di bahasa Inggrisnya mungkin kalian tahu yaitu pure ya, pure nulisnya ya. Dan selanjutnya adalah untuk menyimpan bakteri. Nah, menyimpan bakteri untuk apa ya? Untuk keperluan sehari-hari atau untuk determinasi ya. Nah, yang terakhir mungkin untuk ya mempelajari sifat bakteri secara khas. Oke,
Syarat-syarat media. Yang pertama itu susunan makanan. Ya, teman-teman jangan lupa nanti ditelaah lagi, dilihat lagi. Yang kedua itu tekanan osmotik ya, atau disebut juga dengan osmosis, sama aja. Yang ketiga pH. Apa itu pH? Piraku tak apa namanya. Nongka opat, temperatur. Yang kelima itu adalah sterilitas. pH itu kadang disebut juga dengan apa? Derajat keasaman. Singkatannya apa pH? Tidak tahu, kacidaniannya pH itu apa-apa wae mah. Potensial hidrogen, yaitu adalah singkatan dari pH. Nah, oke, Bapak akan menjabarkan dari syarat media ini. Yang pertama dari susunan makanan ya. Yang itu harus ada ya. Ini dibagi lagi banyak faktornya ya. Yang pertama itu air. Nah, ini air untuk pertumbuhan dan menjaga kelembapan, juga untuk penukaran zat metabolisme. Ya, pada umumnya bakteri itu peka terhadap kekeringan, kecuali jenis-jenis tertentu ada bakteri yang membentuk spora. Ya, mungkin kalian sudah belajar dari morfologi apa itu spora. Yang kedua itu adalah sumber karbon. Nah, itu bakteri dapat menggunakan karbon sederhana, misalnya CO2 ya, CH4, amonia, atau persenyawaan karbon lainnya ya, misalnya sitrat, tartar, alkohol, atau gula. Salah satu contohnya glukosa, laktosa, maltosa. Kadang ini juga disebut dengan uji gula-gula nantinya, yuk nyambungnya ke sana. Yang selanjutnya sumber nitrogen ya. Lambangnya gimana nitrogen? NO2. Ya, itu. Mohon salah, mohon dikoreksi ya. NO3 atau senyawa nitrogen yang lebih tinggi, misalnya asam amino, peptid, dan pepton. Oke. Yang selanjutnya mineral ya. Mineral ini banyak, mungkin kalian tahu ya. Ada natrium, zinc, magnesium, fosfor, klorida, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah gas. Yaitu untuk apa gas? Untuk respirasi, yaitu O2 dan CO2. Tekanan osmotik yang kedua kita akan bahas, teman-teman ya. Yang ini harus posisinya apa? Isotonis. Tidak boleh hipertonis atau hipotonis. Apa yang akan terjadi jika hipertonis atau hipotonis? Yang satu akan mengkerut, yang satu akan pucat. Apa itu pucat? Ya, pucat tuh si sel-selnya meledak, cairannya keluar ya. Itu yang tekanan osmotik. Yang pH itu macam-macam, ada bakteri yang hidup di pH netral. Jadi sebetulnya dalam pembuatan media kita bisa atur pH-nya, atau pH alkalis ya untuk vibrio, atau pH disebut juga dengan pH basa atau pH asam, tergantung spesies bakteri beda-beda. Temperatur, nah ini sangat penting. Kenapa media harus disimpan di inkubator? Karena bakteri tumbuh suhu 30 derajat Celcius. Makanya alatnya disebut dengan inkubator ya. Di sekolah pun ada ini. Nah, yang terakhir ini steril. Maksudnya steril di sini tidak tercampur oleh mikroorganisme lain seperti jamur, apalagi protozoa, cacing ya, dan kotoran lainnya. Penggolongan media, ya ini sangat kompleks, sangat banyak penggolongan media berdasarkan jenisnya. Jadi yang Bapak akan padatkan biar tidak terlalu pusing. Hanya gambaran aja, kalau buat lengkapnya kalian silahkan baca-baca di sumber-sumber banyak. Penggolongan media secara garis besar yaitu ada media hidup dan media buatan. Media hidup ini digunakan untuk menanam atau mengisolasi virus ya.
Setelah itu digunakan juga untuk mengidentifikasi atau untuk mengetahui jenis bakteri E. coli atau Escherichia coli patogen ya. Digunakan pada biasanya sebagai bahan percobaan itu adalah tikus putih ya. Tikus putih umur 3 sampai 7 hari ya. Nanti disuntikan pada bagian-bagian tertentu. Nah, ini biasanya tugasnya analis ya. Biasanya yang kerja di Bio Farma ini teman-teman TLM kerjanya menyuntik ya. Yang selanjutnya media buatan. Nah, ini media buatan yang akan kita praktekkan dalam kehidupan kita bekerja dan kita belajar. Ini akan kita bahas, yang akan kita belajar ya. Itu media yang tersusun dari tadi, yang udah diracik dari bahan organik dan anorganik. Menurut konsistensinya itu media dibagi 3 ya. Ada media padat, media cair, dan media semi solid. Media padat udah pasti itu kayak agar, Nutrijel, dan agar-agar swallow. Itu tingkat kepadatan agarnya itu 15%. Sedangkan media cair udah pasti namanya juga media cair. Jadi tingkat kepadatannya nggak ada nih. Yang semi solid, nah ini tingkat kepadatan agarnya itu 0,3 sampai 0,4% ya. Selanjutnya ya, menurut isi media nih teman-teman, ada disebut dengan media basal ya, media campuran. Nah, media basal ini adalah media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain. Sedangkan media campuran itu adalah media yang dicampur-campur dari media-media atau dari bahan-bahan yang lain, dicampur aduk sehingga terciptalah sebuah media yang sangat unik, yang sangat diferensial ya, atau disebut juga dengan selektif ya. Contohnya silahkan cari sendiri, banyak di narasumber, kalian harus bisa menggali ilmu sendiri. Bapak hanya mengarahkan saja. Yang selanjutnya menurut tingkatan ya, media itu ada media sederhana, ada media kaya. Tuh kan media juga kaya, masa kamu tidak kaya ya? Itu harus kaya ya. Media sederhana itu mengandung zat kimia sederhana. Misalnya komposisinya mengandung bahan-bahan sederhana, misal nih peptod atau gula. Sedangkan media kaya itu media yang mengandung zat biasa juga ditambah zat-zat organik seperti serum, serum manusia, darah pada agar darah, telur, dan masih banyak lainnya. Dan selanjutnya menurut penggunaannya nih, penggunaan banyak ya ini penggolongannya, liur-liurnya ada kumaha deui wayahna we. Penggunaan itu dibagi-bagi ya, media kaya, kayak naon ya kaya we, media eksklusif, oke, media selektif. Nanti kalian rangkum ya apa yang Bapak ini bicarakan. Media pembiakan, media biokimiawi. Ya, oke, kita bahas satu-satu. Media kaya udah pasti yang tadi udah kita bahas. Eksklusif ini ya media yang didesain, bukan desain ya, kalau media itu dibuat sedemikian rupa sehingga hanya bakteri tertentu yang hidup. Sedangkan media selektif yaitu media yang dapat merangsang pertumbuhan bakteri tertentu dan memusnahkan mikroba yang lain. Sedangkan media pembiakan atau disebut juga media penyubur ya, itu khusus menumbuhkan kuman-kuman yang dicari. Sedangkan biokimiawi itu adalah media yang terdiri dari media gula-gula, media darah, dan media yang dapat mempelajari sifat bakteri. Terima kasih buat siswa-siswi TLM telah mengikuti dan menyimak video dari Bapak. Mudah-mudahan video Bapak yang singkat ini bisa bermanfaat. Yang kurangnya tolong dikoreksi, tolong ditambahin, karena Bapak seorang manusia pasti ada salahnya juga ya. Oke, buat selanjutnya kalian sebagai closing nanti ada 2 buah tugas. Yang pertama tugas di buku laporan, itu waktunya nanti pas kalian masuk saja. Dan yang kedua nanti kalian bikin videonya nanti akan Bapak contohkan ya dari teman Bapak. Oke, mungkin itu secukup itu aja.
Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Jangan lupa bukan follow ya, mungkin like and subscribe and comment. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.